Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda edisi Minggu 8 Maret 2026. Kali ini bersama saya Debbie, sejumlah informasi telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda. Berikut topik utama hari ini. Warga terdampak bencana terima bantuan jaminan hidup. Antrian panjang kendaraan dan warga masih terlihat di SPBU. Pengisian BBM dibatasi di tebing tinggi. Kita awali informasi yang pertama, pemirsa. Pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia menyalurkan bantuan jaminan hidup kepada warga terdampak bencana hidrometeorologi di Kabupaten Tapanuli Utara. Sebanyak 434 kepala keluarga terdampak bencana yang tersebar di 5 kecamatan di Kabupaten Taput menerima bantuan jaminan hidup dari Kementerian Sosial dengan total sekitar 2 miliar lebih untuk 1.600 warga. Bantuan jaminan hidup yang diberikan yakni 15.000 per harinya per jiwa untuk waktu 3 bulan ke depan diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar para korban selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan berlangsung. Diserahkan oleh Bupati Taput dan Dim 0210 TU Letkol Kaveri Ronald Tampubolon mewakili Kejari dan Kapolres PT Pos Indonesia dan Dinas Sosial. Bupati Taput TP Huta Barat menyatakan bantuan tersebut sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam membantu meringankan beban masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan akibat bencana alam dan diberikan secara tunai dan melalui kantor pos. Selain itu, dengan adanya bantuan dari pemerintah ini, diharapkan proses pemulihan pasca bencana dapat segera selesai sehingga masyarakat dapat kembali menjalani aktivitas seperti sedia kala pasca bencana hidrometeorologi yang terjadi di Taput pada akhir 2025 lalu. Dan hari ini ada kurang lebih 434 kepala keluarga yang mendapatkan. Itu jumlah jiwanya hampir 1.600 jiwa dan jumlah uangnya 2 miliar lebih. Dan hari ini kita berikan kepada masyarakat yang menerima manfaat. Mudah-mudahan jadwal yang mereka terima ini adalah untuk kebutuhan pokok mereka sehari-hari karena mereka adalah keluarga yang berdampak bencana yang mana kehidupan mereka, baik itu persawahan mereka yang berdampak dan gagal panen. Pemirsa, meski telah ada pemberitahuan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah terkait cukupnya persediaan BBM untuk wilayah Tapanuli Tengah, namun hingga kini masih terlihat antrian panjang kendaraan bermotor untuk melakukan pengisian BBM di SPBU. Seperti di SPBU yang berada di Jalan Lintas Sibolga Padang Sidempuan, hingga saat ini masih terlihat antrian panjang dari kendaraan bermotor roda 2 dan 4. Selain itu, antrian warga yang membeli BBM dalam jumlah banyak dengan menggunakan dirijen berbagai ukuran juga terlihat ramai berada di kawasan SPBU tersebut. Sebagian warga yang membeli BBM dengan menggunakan dirijen mengaku rela mengantri beberapa jam lamanya hanya untuk memperoleh BBM dalam jumlah banyak. Bahkan mereka juga mengaku telah berkeliling ke sejumlah SPBU yang ada di luar Kabupaten Tapanuli Tengah seperti SPBU di Kota Sibolga dan membeli BBM dalam jumlah banyak. Meski sama sekali tidak membuahkan hasilnya karena pihak SPBU melakukan pembatasan pembelian dengan menggunakan dirijen. Di ngambil minyaknya udah lama apa gimana ini, Bang? Dari pagi tadi. Muter-muter sampai Sibolga. Belum ada dapat minyak, Bang, ya? Belum ada dapat. Rencananya Bang gimana ini, Bang? Bulan gimana ini? Tahu gimana nanti tak ada apa enggak ya.
harapannya kalau bisa yang normal-normal aja lah kan seperti biasa. Jangan kayak begini. Susah orang semua. Udah ada 5 jam abang ngantri bang? Ada orang dari pagi, dari tadi. Aksi pembelian BBM dalam jumlah banyak yang dilakukan warga saat ini dipicu adanya isu yang beredar bahwa persediaan BBM di Indonesia mulai menipis akibat terganggunya pengiriman BBM karena masih berkecamuknya konflik di wilayah Timur Tengah. Puluhan kendaraan roda 2 dan 4 terlihat mengantri untuk mengisi bahan bakar minyak di sejumlah SPBU di Kota Tebing Tinggi. Pihak SPBU saat ini membatasi pengisian BBM untuk roda 2 maksimal 10 liter dan roda 4 30 liter. Akibat kepanikan tidak mendapatkan bahan bakar, warga rela antri panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Kota Tebing Tinggi. Hal ini terjadi kemungkinan dipicu akibat isu yang beredar di media sosial bahwasannya stok kesediaan bahan bakar minyak nasional tidak akan bertahan lama. Berdasarkan pantauan antrian panjang di beberapa lokasi stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU di Kota Tebing Tinggi, terlihat sejak Kamis sore diakibatkan warga panik dengan kehabisan stok bahan bakar minyak. Menurut keterangan Halim, salah satu pengawas SPBU Simpang Rambung, Kota Tebing Tinggi, bahwa kemungkinan besar warga panik mendengar informasi yang beredar di media sosial. Disampaikan kepada masyarakat bahwa sampai saat ini stok minyak masih aman, namun sesuai aturan dari Pertamina akan tetap dijalankan seperti pengisian bahan bakar minyak untuk roda 4 sebanyak 200.000 atau sekitar 30 liter solar, dan untuk roda 2 100.000 atau sekitar 10 liter pertalit, dan untuk pengisian BBM di dirijen dan botol tidak akan dilayani. Terbatas juga sesuai dengan sama dengan SPBU yang lain. Untuk kendaraan mobil itu dibatasi 200.000. Untuk sepeda motor kita memberikan 100.000 Pak. Kalau ada perubahan dari Pertamina gitu ya untuk pengisian keterbatasan kepada masyarakat sesuai imbauan dari Pertamina, nggak usah panik untuk ketersediaan stok BBM-nya. Halim menyampaikan kepada masyarakat untuk tidak panik akan ketersediaan BBM, sebab pihak Pertamina menyampaikan kebutuhan akan BBM sampai saat ini dan kedepannya aman dan terkendali. Pemirsa, proses mediasi terkait insiden suara petasan di Vihara Taiseng Hucho akhirnya ditandai kesepakatan damai bersama warga lingkungan 3 Bandar Sanemba dan pihak Vihara kemarin. Mediasi yang difasilitasi unsur musyawarah pimpinan Kecamatan Pinjai Barat tersebut digelar di Aula Kantor Lurah Bandar Sanemba, Kecamatan Pinjai Barat. Dalam berita acara disebutkan bahwa telah dilakukan pembahasan secara menyeluruh terhadap persoalan yang terjadi. Seluruh peserta rapat menyepakati sejumlah poin keputusan sebagai hasil musyawarah bersama. Salah satu poin penting adalah komitmen kedua belah pihak untuk terus menjaga toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Pihak Vihara Hanianto juga menyampaikan akan berkoordinasi dengan pihak kepolisian jika akan menggelar perayaan yang akan dilaksanakan. Dalam kesempatan itu, Handianto juga memperhatikan daftar tanda tangan ratusan warga yang berasal dari lingkungan 3 dan 4 yang mendukung terhadap perayaan Imlek. Penyalaan kembang api dan petasan di lingkungan Vihara pada perayaan Imlek beberapa hari lalu. 4 diantaranya adalah Amin dan Suryani, warga Jalan Rambutan lingkungan 4, serta Giom dan Ramli, warga Jalan Kelengkeng lingkungan 3. Sementara itu, Camat Binjai Barat, Romi menyatakan, pihak Vihara dan warga lingkungan 3 untuk saling menghormati kegiatan yang dilaksanakan sesuai aturan guna menjaga kerukunan umat beragama serta merawat toleransi yang telah terjalin dengan baik di Kota Binjai. Kami bersepakat untuk memediasi antara warga lingkungan 3 dengan Vihara di wilayah sekitar lingkungan 3 yang tepatnya berada di lingkungan 4. Jadi intinya adalah keberatan warga terhadap petasan yang merupakan bagian dari aktivitas di Vihara. Dan itu tadi masukan dari semua lintas sektoral. Semua sepakat bahwasanya ke depan aktivitas mercon ataupun petasan di Vihara agar diurus regulasinya sesuai dengan aturan yang berlaku agar apa? Ada dasar kegiatan dari Vihara yang nantinya juga harus
dihormati oleh semua pihak. Pemirsa, Satgas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara melakukan sidak ke sejumlah pasar di Kota Medan. Sidak ini dilaksanakan dalam rangka memeriksa stok dan harga pokok menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Dari hasil sidak bahwa stok dan harga bahan pokok seperti bawang, cabai, beras, daging ayam, dan lainnya masih dinilai aman dan normal. Indah Handayani, Kanit 2 Subdik 1 Indak Ditreskrimsus Polda Sumut menyatakan, sidak ini dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan stok dan harga bahan pokok jelang Idul Fitri 1447 Hijriah. Pada sidak ini ditemukan harga beras Rp63.000 per 5 kg, sedangkan harga eceran tertingginya Rp65.000 per 5 kg. Untuk minyak goreng merek Minyak Kita masih dijual dengan head Rp15.700 per liter. Daging ayam Rp38.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Dan daging sapi Rp140.000 per kilogramnya. Selain memonitoring harga pangan, petugas juga memeriksa kondisi daging ayam dan sapi yang dijual, apakah masih layak atau tidak. Tidak ditemukan daging yang tidak layak konsumsi. Satgas Pangan Polda Sumut berkomitmen terus memantau harga kebutuhan pokok agar tetap stabil menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah mendatang. Kita tadi sudah sama-sama melakukan pengecekan operasi pasar di Simpang Mumbun. Untuk beras tidak ada kenaikan dengan harga berapa tadi 63.000. Kalau untuk headnya itu 65.400. Jadi untuk beras juga tidak ada kenaikan. Dan sampai dengan saat sekarang ini bawang, cabai maupun bahan pokok penting lainnya itu masih standar. Jadi sementara ini sampai dengan menjelang Idul Fitri ini belum ada kenaikan. Masih stoknya aman. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan seluruh pemerintah daerah membuat langkah tepat menjaga inflasi harga sembako jelang Lebaran Idul Fitri. Di pasar tradisional Pasar Baru Penyambungan, sejumlah harga sembako naik. Wakil Bupati Mandailing Natal Atika Azmi Utami Nasution melakukan sidak ke pasar tradisional Pasar Baru Penyambungan Kabupaten Mandailing Natal untuk memantau langsung pergerakan harga yang cenderung mengalami kenaikan dan memastikan stok bahan kebutuhan masyarakat selama Ramadan hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri tetap stabil sesuai dengan laporan Tim Pengendali Inflasi Daerah. Mulai dari beras, minyak goreng, daging sapi, dan sayur mayur, dalam sidak tersebut sejumlah kebutuhan pokok banyak ditemukan yang mengalami kenaikan yang cukup tinggi, mulai dari harga cabai merah, ikan laut, daging sapi, dan ayam potong. Kenaikan harga cenderung terjadi pada bulan Ramadan dan menjelang Lebaran Idul Fitri. Untuk menjaga inflasi harga dan ketersediaan stok sembako ini, pemerintah daerah menggelar pasar murah di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Mandailing Natal. Kita kemarin melakukan operasi pasar murah ya, itu salah satu bentuk pengendalian inflasi. Nah tentu kita juga akan melihat stok dan tren inflasi nasional karena tidak bisa hanya dari daerah karena kita masih bergantung ke daerah lain terhadap bahan-bahan lain. Nah tentu hari ini, data hari ini insya Allah hari Selasa kita ada rapat lintas sektoral bersama Forkopimda. Ini menjadi bahan manakala nanti mengantisipasi kenaikan harga seperti yang ditanya tadi. Ya, harga sejumlah komoditi ini disebabkan dampak bencana alam yang terjadi di sejumlah daerah dan naiknya harga bahan bakar minyak sejak beberapa hari terakhir yang terdampak pada ongkos pendistribusian ke daerah Mandailing Natal. Pemirsa, untuk memastikan stok dan harga pangan stabil menjelang Hari Raya Idul Fitri, Badan Pangan Nasional melakukan pengecekan harga di beberapa pasar yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Untuk memastikan harga serta stok sembako selalu tersedia di pasar, Badan Pangan Nasional terjun langsung ke beberapa pasar di Labuhan Batu Selatan. Salah satunya Pasar Impres yang berada di Jalan HM Yamin, Kota Pinang.
Pengecekan stok serta harga dilakukan secara acak di beberapa toko grosis maupun pedagang pasar. Dalam pengecekan harga, terdapat harga minyak goreng dijual di atas harga eceran tertinggi sebesar Rp18.000 per liter. Sehingga tim Bappenas yang bekerja sama dengan pihak kepolisian serta pemerintah daerah Labuhan Batu Selatan termasuk Badan Perum Bulog akan menelusuri supplier serta melakukan operasi pasar guna menekan lonjakan harga minyak goreng tersebut. Tim Badan Pangan Nasional, Rodentia, menyampaikan dalam pengecekan harga temuan itu minor, namun hal ini tidak hanya terjadi di Labuhan Batu Selatan, namun juga terjadi di kabupaten lain. Nah, kan kami di sini ada bersama dengan Polres dan juga dengan Bulog. Nah, nanti akan berkolaborasi gitu. Untuk Polres akan mengumumkan informasi tentang terkait distributor minyak kita yang menjual dengan harga di atas set, dan juga dari Bulog sudah akan masuk minyak kita, pasokan minyak kita ke pasar ini dengan harga yang lebih murah gitu, sehingga ada opsi bagi masyarakat minyak kita dengan harga murah. Itu sih untuk komoditas yang lain aman dan masih di atas set, bahkan cenderung turun seperti daging ayam, telur itu juga cenderung turun, dari pengolahan juga cabai juga cenderung turun. Sementara Kepala Cabang Bulog Labusel, Harmen Indrapon, menyampaikan bahwa pendistribusian minyak kita tidak hanya melalui Bulog, tetapi ada distributor lain. Sementara dari hasil pantauan Bappenas, untuk harga bahan pokok lain cenderung lebih menurun. Sosialisasi ke pedagang-pedagang sini bahwasannya Bulog itu selalu terbuka buat pedagang dan siapapun ingin menjual produknya kami. Oke. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Toba menjanjikan bantuan beasiswa sebesar Rp5 juta bagi siswa asal Kabupaten Toba yang berhasil lulus seleksi masuk sekolah di bawah naungan Yayasan Tunas Bangsa Soposurung. Program ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus membantu pelajar berprestasi melanjutkan pendidikan di sekolah unggulan. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Toba, Ricardo Hutajulu, menyatakan pemerintah daerah memberikan perhatian khusus kepada siswa berprestasi yang berasal dari Kabupaten Toba dengan memberikan bantuan awal sebesar Rp5 juta kepada setiap siswa yang berhasil lulus seleksi. Sementara bagi siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu, pemerintah daerah juga menyiapkan dukungan beasiswa lanjutan hingga siswa tersebut lulus sekolah. Melalui program ini, pemerintah Kabupaten Toba berharap semakin banyak pelajar dari daerah yang mampu mengakses pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya, sekaligus mendorong lahirnya generasi muda yang berprestasi dan mampu berkontribusi bagi pembangunan daerah di masa depan. Jadi kriterianya tentu ada surat keterangan nanti dari kepala desa atau camat yang mengatakan bahwa siswa tersebut dari keluarga kurang mampu secara ekonomi. Itu langkah kedua, tentu kami harus survei lagi. Sudah ada nanti, jadi syarat pertama itu ada surat keterangan dari camat atau kepala desa itu, baru kami akan survei. Benar, jika sudah memenuhi kriteria ini, kami akan masukkan dia penerima beasiswa full di Kabupaten Toba. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya, mengajak seluruh aparatur sipil negara menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, sekaligus memberi nilai dalam menjalankan roda pemerintahan pada malam peringatan Nuzul Quran 1447 Hijriah di Medan kemarin. Nilai-nilai Al-Quran sangat relevan dalam membangun tata kelola pemerintah yang baik. Al-Quran mengajarkan kita untuk amanah, adil dalam mengambil keputusan, serta melayani masyarakat dengan penuh keikhlasan. Pada kesempatan itu, Surya menekankan bahwa kemajuan Sumut tidak hanya diukur dari kemegahan infrastruktur fisik dan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga dari karakter serta integritas moral masyarakatnya. Ia mengajak seluruh ASN dan pegawai BUMD untuk membangun birokrasi yang berintegritas serta profesionalisme. Peringatan Nuzul Quran juga diisi tausiah oleh Ustadz M. Yasir Tanjung, mengutip kitab Ihya
Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, Ustadz Yasir menjelaskan bahwa keimanan pada bulan Ramadan tercermin melalui dua sikap, yakni syukur saat menerima nikmat dan sabar ketika menghadapi cobaan. Di akhir tausiahnya, Ustadz Yasir menyampaikan amalan doa agar terlepas dari siksa kubur, sebagaimana diajarkan oleh Syekh Arsyad Al-Banjari dalam kitab Sabilal Muhtadin. Ia juga mengajak seluruh ASN memanfaatkan sisa umur dengan meningkatkan ibadah, karena kemuliaan seorang bukan ditentukan dari berapa lama ia hidup, melainkan seberapa besar manfaat dan kebaikan yang ditinggalkannya bagi orang lain. Pemirsa, Dewan Pimpinan Daerah Partai Indonesia Raya Sumatera Utara Sabtu sore menggelar silaturahmi konsolidasi sekaligus buka puasa bersama di Medan, dihadiri Sekjen DPP Partai Parindra, Maijen TNI Purnawirawan Ahmad Daniel Chardin. Silaturahmi konsolidasi Parindra Sumatera Utara sekaligus buka puasa bersama mengambil tema Ramadan membangun kebersamaan di dalam keberagaman, dihadiri tokoh masyarakat, agama, pemuda, unsur elemen organisasi masyarakat, dan pengurus DPD Parindra Sumut. Sekjen DPD Parindra sekaligus PLT Ketua DPD Parindra Sumut, Maijen TNI Purnawirawan Ahmad Daniel Chardin mengatakan, setelah memasuki masa pensiun, pernah menjabat Pangdam 1 Bukit Barisan untuk mengabdikan dirinya ke Partai Parindra guna mewujudkan Indonesia lebih maju dan baik. Kepada rakyat kita selalu nanti akan mempunyai koridor tujuan nasional yang ingin kita capai. Karena ini di wilayah Sumatera Utara kita persempit, ya. Ini rakyatnya rakyat Sumatera Utara, ya. Negara yang kita dukung, negara itu mempunyai 4 kriteria dasar yang paling simpel, ada pemerintahan yang sah, ada wilayah yang harus kita ikut dukung, terus ada rakyat yang harus kita bela, dan ada konstitusi yang memberikan koridor kita untuk berbuat. Dalam kesempatan itu, Pelaksana tugas Partai Parindra Sumut, Maijen TNI Purnawirawan Ahmad Daniel Chardin bersama pengurus menyerahkan bantuan bingkisan kepada anak yatim piatu dan driver ojek online. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan silaturahmi, membangun kebersamaan dalam keberagaman, terwujudnya Indonesia lebih baik dan maju. Momentum bulan Ramadan di tengah keberagaman menjadi landasan kekuatan semangat persatuan, simbol perdamaian dalam toleransi antar umat beragama. Dengan momentum tersebut, Partai Indonesia Raya Sumatera Utara merangkul seluruh elemen masyarakat untuk bersatu, menegakkan hukum berkeadilan, pembangunan ekonomi berpihak pada rakyat, pendidikan mencerdaskan, serta peran aktif dalam menciptakan perdamaian dan keadilan dunia. Tradisi buka puasa bersama di bulan Ramadan menjadi ajang untuk mempererat persaudaraan dan saling berbagi kebahagiaan. Ramadan mengajarkan umat Islam untuk saling menghargai perbedaan menjadi rahmat bagi seluruh alam yang diharapkan membangun semangat persatuan kebersamaan dan menjadi inspirasi bagi dunia. Pemirsa, Perguruan Al-Azhar Medan menyelenggarakan Ramadan Center 1447 Hijriah bagi siswa dan siswi berbagai ajang untuk meningkatkan keimanan bagi setiap peserta. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai 5 hingga 7 Maret 2026 dengan berbagai kegiatan keagamaan. Ramadan Center yang diikuti ratusan siswa-siswi Perguruan Al-Azhar Medan dengan tujuan memberikan ilmu agama dan peningkatan kualitas keimanan bagi setiap peserta. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution, Perguruan Al-Azhar Medan, Mahyujar Nasution mengatakan, melalui giat Ramadan Center semakin mendekatkan predikat peserta sebagai hamba yang bertakwa. Ramadan Center yang telah dilaksanakan selama 3 hari diharapkan menjadi modal bagi peserta agar kelak menjadi intelektual muslim dan muslim yang intelektual. Mudah-mudahan bekal ini bisa menjadi modal bagi mereka dan menjadi benteng tentunya diharapkan untuk dengan tantangan-tantangan yang di masa akan datang dan di jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Mudah-mudahan ini bisa membuat mereka menjadi anak-anak yang sukses, yang berakhlakul karimah, yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sebagai kader-kader Islam di masa depan.
Ketua Panitia Nur Hayati mengatakan Ramadan Center di lingkungan Sekolah Al-Azhar Medan disambut antusias oleh peserta dan juga orang tua. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan nilai ibadah para peserta. Antusias anak-anak dalam mengikuti kegiatan ini sangat-sangat luar biasa. Mereka bersemangat sekali, bahkan kehadirannya hampir 100% setiap harinya. Dan orang tua juga sangat mendukung kegiatan ini karena melatih mereka untuk disiplin, karena kan harus pagi bangunnya 7:30 sudah hadir di sekolah. Pemirsa, bulan Ramadan sebagai bulan yang penuh berkah dimaknai peserta didik perguruan Al-Azhar Medan melakukan berbagai kegiatan keagamaan dengan tujuan agar peserta didik memiliki keimanan yang kuat dan kelak menjadi generasi yang bertakwa. Sejalan dengan moto perguruan Al-Azhar Medan menjadikan peserta didik sebagai intelektual muslim dan muslim yang intelektual, tidak terlepas dari pentingnya nilai keagamaan yang selalu diberikan kepada siswa dan siswi. Jika setiap peserta didik memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu agama, akan menjadi modal yang dapat mengantarkan peserta didik menjadi generasi penerus bangsa yang berintegritas. Untuk itu pada bulan Ramadan, berbagai kegiatan dilakukan di lingkungan Al-Azhar seperti Ramadan Center yang mengajak siswa-siswi untuk memperdalam ilmu agama khususnya pada bulan Ramadan. Meski kegiatan ini dilaksanakan selama 3 hari, namun disambut baik oleh seluruh peserta didik mulai dari tingkat SD hingga SMA. Pada giat Ramadan Center ini turut menjadi penilaian bagi para panitia, mulai dari kehadiran tepat waktu, aktif dalam berbagai kegiatan, dan respon terhadap aktivitas yang dibuat. Ketua Panitia menyampaikan tujuan utama dari kegiatan keagamaan di bulan Ramadan agar seluruh peserta mengetahui betapa mulianya seorang umat muslim jika mengisi waktu dengan berbagai ibadah dan kegiatan keagamaan. Perguruan Al-Azhar juga sangat mendukung berbagai kegiatan yang dilakukan selama bulan Ramadan yang melibatkan peserta didik dengan harapan siswa selalu mendekatkan diri kepada Allah. Jika siswa mampu menjalankan ibadah dan sholat dan membaca Al-Quran, dengan sendirinya akan menjadi pendorong untuk lebih giat belajar ilmu pengetahuan. Pemirsa, kami akan segera kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Sekolah Tinggi Kesehatan Stikes Mitra Husada Medan melaksanakan buka puasa bersama dengan tujuan meningkatkan rasa persaudaraan di antara mahasiswa dan sivitas akademika kampus. Buka puasa ini dihadiri oleh seluruh mahasiswa dan sivitas akademika serta puluhan anak yatim piatu yang berada di seputaran lingkungan kampus. Kegiatan buka puasa bersama diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh mahasiswa, dilanjutkan dengan sari tilawah. Ketua Yayasan Stikes Mitra Husada Medan, Siti Nurmawan Sinaga dalam sambutannya mengatakan, untuk mewujudkan sumber daya manusia yang siap pakai dan handal, tidak cukup hanya berbekal ilmu pengetahuan, namun harus dilengkapi dengan ilmu agama. Sementara itu, pembina Yayasan Stikes Mitra Husada Medan, Imran Surbakti menyampaikan, sebagai kampus yang siap mencetak SDM yang unggul, mengajak mahasiswa agar senantiasa meningkatkan nilai spiritual, agar kelak menjadi generasi yang memiliki karakter dan juga daya saing. Kita harapkan selain memiliki integritas akademiknya, juga spiritualnya, moralitasnya. Ini membangun mereka menjadi generasi muda yang tentunya diharapkan bisa bersaing tidak hanya di nasional, tapi juga di kancah global. Dalam tausiahnya, Ustadz Haidir Lubis mengapresiasi manajemen dan sivitas akademika yang menyelenggarakan kegiatan buka puasa bersama bagi mahasiswa. Untuk itu, sebagai umat muslim, diharapkan dapat menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh. Dan mudah-mudahan kampus ini terus-menerus, mulai dari awal sampai sekarang dan ke depan, tetap mengungkapkan, tetap menyebarkan rasa moderasi beragamanya, dan akhirnya kita harapkan bahwa semuanya bisa punya kesempatan untuk berkembang di kampus kita tercinta. Bulan Ramadan dimanfaatkan kampus sebagai sarana untuk meningkatkan rasa persaudaraan dan silaturahmi. Pasalnya, berbagai kegiatan dilaksanakan secara bersama, mulai dari sahur dan berbuka puasa hingga melaksanakan sholat tarawih. Salah satu kegiatan yang menyatukan seluruh pihak yang ada di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Stikes Mitra Husada Medan adalah berbuka puasa bersama yang dilaksanakan di aula kampus tersebut. Pada buka puasa bersama yang dilangsungkan turut menampilkan grup khasidah mahasiswi dan pembacaan puisi tentang keimanan serta lomba fashion show muslimah.
Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai ajang silaturahmi bagi seluruh mahasiswa karena di luar bulan Ramadan, mahasiswa menjalankan berbagai ibadah namun lebih kepada kegiatan yang dilakukan secara individu. Ketua Panitia Buka Puasa Bersama Stikes Mitra Usaha Medan, Siti Nur Fadilah mengatakan, giat buka puasa bersama di lingkungan kampus ini lebih kepada mengajak seluruh mahasiswa yang beragama Islam untuk meningkatkan nilai spiritual dan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah. Dikatakan sejalan dengan tema buka puasa bersama keluarga besar Stikes Mitra Usaha Medan, harmonisasi intelektual dan spiritual demi mewujudkan generasi muda yang unggul dan berdaya saing global. Jika setiap mahasiswa memiliki ilmu pengetahuan dan ilmu agama, akan menjadi modal bagi mahasiswa untuk dapat mengaplikasikan ilmunya di tengah masyarakat, khususnya dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Kami berharap dengan adanya kegiatan ini dapat meningkatkan tujuan dari misi juga tadi ya Pak, misi Stikes Mitra Usaha Medan, yaitu menciptakan peserta didik menjadi lulusan yang service excellent, berakhlak dan berintegritas tinggi. Bukan yang dia bantu itu adalah Pemirsa, pembagian menu takjil di bulan suci Ramadan pada lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Yayasan Bayangkari bertujuan untuk lebih mempererat tali silaturahmi dengan masyarakat luas dan relawan program unggulan pemerintah makan bergizi gratis. Yayasan Bayangkari dari tingkat pusat hingga tingkat daerah dan cabang mengambil peran untuk melakukan berbagai aksi sosial di tengah masyarakat, termasuk mempersiapkan secara mandiri dan pembagian menu takjil Ramadan kepada umat muslim dan atau warga yang membutuhkan. Kali ini di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Yayasan Bayangkari Cabang Nias, pembagian menu takjil kepada warga yang melintas di ruas Jalan Sirau Gunung Sitoli kemarin. Sebanyak 200 lebih paket menu takjil terdiri jenis minuman dan makanan ringan seperti es timun, mie goreng yang dikemas dengan resep Nusantara. Nyonya Yanti IB Hareva selaku pengurus Yayasan Bayangkari Cabang Nias menyebut, aksi sosial yang diwujudkan dengan kepekaan solidaritas tersebut untuk lebih mempererat tali silaturahmi keluarga besar Yayasan Bayangkari termasuk insan Bayangkara dan masyarakat luas, mendukung umat Islam yang sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kami dari Yayasan Kemala Bayangkari sore hari ini turun ke jalan untuk membagi-bagikan takjil dalam rangka bulan Ramadan. Jadi kami berharap kegiatan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat, terlebih yang sedang menunaikan puasa, setidaknya bisa menambah kebahagiaan, menerima sesuatu dari kami, semoga bisa bermanfaat untuk nanti berbuka puasa. Sementara warga penerima menu takjil, Hendra menilai bantuan ini sangat berarti untuk membantu daya tahan tubuh seharian telah bekerja dan beribadah. Hendra mendoakan Yayasan Bayangkari Cabang Nias terutama dalam mendukung program makan bergizi gratis melalui SPPG diharapkan berjalan lancar. Terima kasih banyak untuk Bayangkari, ya Ibu Bayangkari. Ini sudah terbantu ya kira-kira ya. Selain pembagian takjil, dilanjutkan dengan acara Ramatama, penguatan kapasitas seluruh relawan yang terlibat pada SPPG Yayasan Bayangkari Cabang Nias dengan berbuka puasa bersama. Pemirsa, dalam rangka mempererat silaturahmi dan memperkuat ukhuwah Islamiyah di bulan suci Ramadan, Polres Batubara menggelar kegiatan buka puasa bersama Forkopimda dan tokoh agama serta tokoh masyarakat juga organisasi kemasyarakatan. Kegiatan berlangsung di halaman Mapores Batubara dan dihadiri Kapolres Batubara, AKBP Doli Nelson Nenggolan, Bupati Batubara Baharudin Siagian, serta jajaran Forkopimda lainnya. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, dilanjutkan dengan pemberian santunan kepada puluhan anak yatim. Rangkaian acara kemudian dilanjutkan dengan tausiah Ramadan yang menekankan pentingnya puasa sebagai momentum perbaikan diri, mempererat ukhuwah Islamiyah, serta meningkatkan kepedulian sosial di tengah masyarakat. Usai tausiah dan doa bersama, seluruh hadirin mengikuti buka puasa bersama, sholat maghrib berjamaah, makan malam, hingga sholat tarawih bersama. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian sosial Polres Batubara di bulan Ramadan, sekaligus sarana memperkuat kebersamaan lintas elemen masyarakat demi terciptanya keamanan dan ketertiban di masyarakat. Selamat sore. Telah dilaksanakan buka puasa bersama
satuan dari Polres Batubara dan jajaran bersama seluruh Bayangkari melaksanakan buka bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, kemudian dari Forkopimda dihadiri langsung oleh Pak Bupati dengan jajarannya. Acara selesai tadi dilanjut dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian lanjut makan bersama. Harapannya bisa menjalin silaturahmi antara Forkopimda dengan Polres Batubara dan tokoh agama, tokoh masyarakat. Pemirsa, berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan, berlaku pada hari Senin 9 Maret 2026. Halo Sobat BMKG, senang sekali rasanya dapat bertemu kembali dengan saya, Putri Afriza, Perakirawan cuaca BMKG Wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca untuk esok hari, Senin 9 Maret 2026 di wilayah Sumatera Utara. Pada pagi hari secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di wilayah Labuan Batu Selatan, Kepulauan Nias, dan sekitarnya. Untuk siang menuju sore hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, dan sekitarnya. Untuk malam hari, berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara. Hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Tapak Barat, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan sekitarnya. Untuk dini hari, berawan dan berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Untuk suhu udara berkisar antara 13 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 98%. Untuk angin bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan berkisar antara 4 hingga 10 km per jam. Berdasarkan pantauan Citra Satelit, terdapat 102 titik panas di wilayah Sumatera Utara, yaitu di wilayah Asahan, Batubara, Dairi, Kumbang Sundutan, Karu, Labuan Batu Selatan, Langkat, Mandailing Natal, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Serdang Pedagai, Simalungun, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Toba. Selanjutnya adalah himbauan seluruh masyarakat waspada potensi hujan dengan intensitas sedang di wilayah pantai barat, lereng barat, dan lereng timur Sumatera Utara yang dapat menyebabkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan juga longsor. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Pemirsa, berikut kami sampaikan informasi yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Pemirsa, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang menghimpun dana infak selama Ramadan di ratusan titik masjid yang ada di Kota Padang. Dana yang terhimpun nantinya akan disalurkan untuk membantu ratusan kepala keluarga yang terdampak bencana di Kota Padang. Bencana hidrometeorologi yang terjadi pada akhir tahun 2025 hingga kini dampaknya masih dirasakan oleh sejumlah warga khususnya di Kota Padang. Sebagian masyarakat harus tinggal di huntara karena kehilangan tempat tinggal, termasuk harta benda yang dimiliki. Sebagian warga lainnya bahkan harus menumpang tinggal di rumah kerabat mereka. Untuk membantu meringankan beban penyintas bencana banjir dan longsor di Kota Padang, Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Kota Padang bersama pihak terkait menghimpun dana infak selama bulan suci Ramadan. Dana yang dihimpun nantinya akan disalurkan kepada 750 kepala keluarga yang terdampak bencana di Kota Padang. Dana infak tersebut ditargetkan dapat tersalur menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Ada belangko khusus untuk itu, jadi kita himbau kepada warga kota, khususnya pada jamaah masjid yang berada di lokasi tempat dijalani kota infak, supaya bisa nanti partisipasinya dalam rangka untuk meringankan beban saudara kita yang terkena dampak bencana tersebut. Kita usahakan menjelang Lebaran, kita salurkan bersama-sama pemerintah kota, Kemenak dan Basnas Kota Padang, termasuk Dewan Masjid Kota Padang. Kita sudah menargetkan ada sekitar 750 KK di Kota Padang yang terdampak itu, nanti akan kita langsung santuni yang bersangkutan.
Masyarakat Kota Padang diajak untuk berinfak selama Ramadan, terutama untuk membantu korban terdampak bencana, sehingga penyintas bencana dapat merayakan Lebaran seperti warga lainnya. Bima Prasetya, Joni Sartika, TVRI Sumatera Barat. Pemirsa, ratusan warga binaan Lapas Kelas 2A Jambi memanfaatkan bulan suci dengan melaksanakan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran secara berjamaah di Masjid At-Taubah. Suasana hikmat tampak di Masjid At-Taubah, Lapas Kelas 2A Jambi. Setiap malam selama bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, warga binaan berkumpul untuk menunaikan sholat tarawih berjamaah. Usai sholat, kegiatan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran yang diikuti dengan penuh kehusyukan. Kegiatan ini menjadi bagian dari program pembinaan rohani yang secara rutin dilaksanakan pihak lapas, khususnya selama Ramadan. Melalui kegiatan keagamaan, diharapkan warga binaan dapat memperkuat keimanan dan melakukan introspeksi diri. Kepala Satuan Pengamanan Lapas atau KPLP Lapas Kelas 2A Jambi, Riko Hamdan mengatakan, sholat tarawih dan tadarus dilaksanakan secara terjadwal dan mendapat pengawasan petugas. Ramadan menjadi momen tepat untuk meningkatkan pembinaan keagamaan serta membangun kesadaran spiritual warga binaan. Dan kegiatan ini dilaksanakan selama bulan suci Ramadan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan bagi warga binaan Lapas Kelas 2 Jambi. Hal ini tentu penting bagi mereka dan kami juga petugas karena basis kami dalam menjalankan sistem pemasyarakatan yaitu pembinaan. Dengan mengedepankan pembinaan, insya Allah petugas maupun warga binaan sama-sama menjalankan kegiatan yang positif di bulan suci Ramadan ini. Salah seorang warga binaan berinisial A mengaku kegiatan tarawih dan tadarus memberikan ketenangan batin. Ia berharap usai menyelesaikan masa pidana dapat kembali ke masyarakat sebagai pribadi yang lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan di masa lalu. Harapan kami sebagai warga binaan, pertama tentunya adalah karena ini adalah bulan yang istimewa, yang hanya datang setahun sekali, bagaimana dapat meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian mengikuti berbagai kegiatan yang telah dibuat oleh lapas, diantaranya adalah pesantren Ramadan, kemudian ada kegiatan-kegiatan keagamaan lain seperti kuliah 7 menit dan lain sebagainya. Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jambi, Irwan Rahmat Gumilar menegaskan, Ramadan menjadi bagian penting dalam proses pembinaan karakter warga binaan. Melalui kegiatan keagamaan, keterampilan, dan pembinaan kepribadian, diharapkan para warga binaan mampu berubah dan menjadi lebih produktif saat kembali ke tengah masyarakat. Dalam mengisi bulan Ramadan untuk melakukan menyusun terkait dengan jadwal kegiatan yang memang pendekatannya adalah peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan, sebagaimana itu pun diatur menjadi salah satu program terkait dengan peningkatan kualitas diri melalui program pembinaan kepribadian. Melalui sholat tarawih dan tadarus yang dilaksanakan selama bulan suci Ramadan, Lapas Kelas 2A Jambi berupaya menghadirkan suasana religius yang mendukung proses pembinaan. Diharapkan semangat perubahan ini terus terjaga hingga warga binaan menyelesaikan masa pidananya. Asyar, TVRI Jambi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Debbie mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.